Nah, grafik dari fungsi konstanta ini bentuknya adalah garis lurus. Jadi garis lurus sejajar dengan sumbu X. Nah, sebagai contoh, ini adalah fx sama dengan 3. Ini ya, fx sama dengan 3 itu salah satu contoh fungsi konstanta. Jadi, kalau kita masukkan x-nya itu nilai berapapun, dia akan konstanta si nilainya 3 ini. Nah, contoh ini dimasukkan, kalau x-nya min 2, maka hasilnya pun 3. Kalau misalkan x-nya kita masukkan 5, hasilnya juga 3. Kalau misalkan kita masukkan 0, hasilnya juga tetap 3 di sini. Ya, ini tadi. Ini. Kemudian kita masukkan 1 pun hasilnya juga 3. Nah, ini adalah contoh fungsi konstanta. Nah, kalau misalkan fungsinya fx sama dengan 5, nah kurang lebih titik 5-nya. 5 mungkin di sekitar sini. Jadi dimasukkan angka berapapun si x-nya, dia akan tetap hasilnya adalah 5, jadi nilai konstanta 5. Nah, ini adalah fungsi konstanta. Nah, berikutnya adalah fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini adalah suatu fungsi real yang bentuknya fx itu sama dengan x. Jadi nanti hasilnya adalah nilai x itu sendiri. Nah, di sini contohnya itu atau bisa juga ditulis dengan f sama dengan i ya, atau identitas. Nah, ini contohnya adalah y sama dengan x. Nah, y sama dengan ini, y sama dengan x itu kan kalau nilai x-nya berapapun, pasti hasilnya akan ya nilai x itu sendiri kan. Jadi kalau x-nya 1, maka hasilnya adalah 1 juga. Kalau x-nya 2, hasilnya 2. Kalau x-nya 3, hasilnya 3. Dan seterusnya. Kalau minus pun gitu ya. Kalau ini 0, hasilnya juga 0. Kalau minus 1, hasilnya juga minus 1 ya. Nah, ini adalah fungsi identitas. Nah, yang ketiga adalah fungsi satu-satu atau injektif atau one-one ya. Nah, ini adalah suatu fungsi yang berlaku syarat seperti ini. Jadi fungsi yang misalkan ada dua elemen yang berbeda, hasilnya si fx-nya itu pun hasilnya pun beda. Jadi ada x1 tidak sama dengan x2, maka hasilnya fx1-nya pun tidak boleh sama dengan fx2. Atau dengan kata lain, setiap dua elemen yang berlainan di himpunan A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di himpunan B. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini kan setiap elemen di himpunan A ini dipetakan elemen yang berbeda di himpunan B. Atau kalau yang kemarin tidak, misalkan kalau seperti ini. Nah, ini bukan fungsi satu-satu atau bukan injektif karena ada dua elemen yang berbeda di himpunan A dipetakan terhadap satu elemen yang sama di himpunan B. Nah, ini bukan injektif. Nah, injektif jadi tadi syaratnya adalah setiap dua elemen yang berlainan itu dipetakan pada dua elemen yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh fungsi satu-satu. Nah, contoh lainnya adalah ini, fx sama dengan 4x. Fx sama dengan 4x. Kalau misalkan kita perhatikan, kira-kira ada nggak x yang berbeda akan menghasilkan ini nilai yang sama? Kira-kira ada nggak? Di sini tidak ada kan? Kita tidak ada x yang berbeda hasilnya sama. Karena misalkan kita akan pakai positif negatif, misalkan x-nya adalah apa ya? Misalkan x-nya adalah 1 dan x yang kita pakai yang negatifnya deh. Nah, yang pertama ini kalau f-nya 1 hasilnya adalah 4. Kalau min 1 hasilnya adalah min 4. Nah, tidak sama kan? Nah, untuk fungsi ini bukan fungsi ini adalah fungsi satu-satu. Karena tidak ada dua elemen yang berbeda akan menghasilkan nilai f-nya yang sama. Nah, berbeda halnya dengan kalau fungsinya misalkan adalah x kuadrat. Ini ya, x kuadrat.
Nah, ini ada elemen-elemen yang berbeda, hasilnya sama, yaitu kalau nilai positif atau negatifnya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 2, nah ini F2-nya hasilnya adalah 4, F min 2-nya pun hasilnya adalah 4. Nah, karena ada dua elemen berbeda dengan hasil F yang sama, maka dia bukan fungsi satu-satu. Sampai sini jelas ya, fungsi satu-satu ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya, Ya, silahkan. untuk fx-nya itu di satu-satu x-nya itu boleh apa aja tapi nggak sama. Uh, Ngetesnya atau bagaimana? Nah, ngetesnya. Ya, ngetesnya bebas sebenarnya. Jadi perlu dibayangin kira-kira ada nggak sih dua X yang berbeda hasilnya sama. Jadi harus dicoba-coba sih. Kayak gitu, kecuali Oh, misalkan nanti ada diketahui range-nya fx-nya ini X-nya cuma antara sekian sampai sekian. Nah, berarti kita bisa cek di antara itu. Cuma karena ini tidak ada batasnya, jadi harus kira-kira dibayangin ada nggak dua elemen berbeda yang hasilnya sama. oke baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke fungsi berikutnya. Jadi ini adalah fungsi satu-satu atau injektif. Nah, berikutnya ada namanya fungsi pada atau surjektif ya. Nah, fungsi ini, jadi fungsi F disebut fungsi onto atau pada atau surjektif ini jika daerah nilai fungsinya atau RF, masih ingat ya RF minggu lalu, itu sama dengan kodomainnya atau KF. Jadi di sini syaratnya adalah RF sama dengan KF. Nah, bisa dilihat yang di bawah ini KF-nya, masih ingat ya kodomainnya, berarti yang di himpunan yang dipetakan sebelah kanan, KF-nya ini adalah 1, 3, 5, 7. Dan RF-nya adalah sama ya, 1, 3, 5, 7. Nah, karena KF dan RF-nya sama, maka fungsi ini disebut fungsi pada atau surjektif. Nah, contoh lainnya, nah di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini bukan fungsi pada, kenapa? Karena di sini kan fungsi ini adalah bilangan real. Bilangan real itu kan dari angka negatif, bilangan real kan dari angka negatif, 0 dan positif ya semuanya. Nah, karena ini adalah bilangan real ke bilangan real, berarti misalkan himpunan awalnya adalah dari angka minus-minus ya, kemudian dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dipetakannya juga dengan nilai bilangan real. Bilangan real kan berarti dari mulai negatif, semua, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, di sini kalau kita petakan sesuai fungsinya, misalkan kita mulai dari -3 ini kan, tapi seterusnya. -3 dikuadratkan adalah 9. -2 dikuadratkan adalah 4. -1, 1, 0, 0, 1, 1, ini 4, dan 9. Nah, di sini kan dapat terlihat, baru sebagian ini aja kita coba, sudah terlihat bahwa RF-nya tidak sama dengan KF. Karena ini ada kayak angka 2, 3, 5, 6, 7 ini tidak ada pasangannya. Nah, maka fungsi fx sama dengan x kuadrat bukanlah fungsi pada. Oke, kalau subjektif ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu ya bedanya sama injektif tadi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita coba latihan dulu ini. Kira-kira dari 4 ini, kita cek apakah dia fungsi injektif satu-satu, ataukah dia juga fungsi pada atau subjektif. Atau jangan-jangan dia bukan fungsi. Nah, sebelum
Kita cek dia fungsi pada atau fungsi sebelum kita cek jadi fungsi satu-satu atau pada, kita sebaiknya cek dulu dia ini fungsi atau bukan. Masih ingat kan syarat fungsi kemarin? Nah, kira-kira nomor satu ini fungsi atau bukan? Iya, bukan, Pak. Oke, nomor satu Fungsi, fungsi Pak. ya, karena Iya. semua yang di A-nya sudah dipetakan dan tidak ada yang bercabang. Nah, nomor dua gimana? Fungsi juga, Pak. Fungsi juga, Pak. Oke, nomor dua juga fungsi ya. Nomor tiga, Fungsi juga. ya, nomor tiga juga fungsi. Nomor empat, Juga. Bukan, Pak. Kan, Pak. oke, nomor empat bukan ya, karena ini ada yang bercabang. Bercabang. Jadi ini adalah bukan fungsi. Kalau udah bukan fungsi, nggak perlu kalian cek deh satu-satu atau pada, karena udah pasti bukan fungsi. Nah, nomor satu kira-kira fungsi satu-satu atau bukan? One gitu. Iya. One-one ya. Oke. Terus dia fungsi pada atau bukan? Ada. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena nggak ada yang bercabang. Oke, fungsi pada ngelihat dari ini ya. Mainnya ada kosong, Pak. Apakah KF-nya sama dengan RS? Nah, di sini tidak sama. Nah, oke. Jadi yang nomor satu ini adalah fungsi satu-satu, tapi bukan fungsi pada. Nah, nomor dua gimana? One dan pada ya, Pak. Ada, Pak. Ya, dua-duanya, Pak. Fungsi satu-satu atau bukan? Ya, satu-satu. Satu. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oke, Bukan ini satu. bukan ya, karena ada dua elemen. Nomor dua yang ini ya? Dua yang ini ya, salah. Oke, kirain yang Oke. bawah. Oke, nomor dua yang ini. Oke, jadi nomor dua ini yang kanan atas bukan fungsi satu-satu karena ada dua elemen berbeda yang dipetakan ke elemen yang sama. Tapi dia fungsi pada karena Ada. KF-nya sama dengan RF. Oke. Kemudian nomor tiga yang kiri bawah. One dan Ada, Pak. pada. Kenapa nomor tiga? Fungsi satu-satu bukan? Bukan. Bukan ya. Oke. Fungsi pada bukan? Bukan juga. Oke, dia bukan fungsi satu-satu dan bukan fungsi pada ya. Karena yang ini ada A dan D-nya dikaitkannya dengan yang sama, itu angka 2. Dan dia bukan fungsi pada karena ini empatnya, Kosong. KF-nya tidak sama dengan RF ya. Ya, empatnya tidak ada pasangan. Sampai sini jelas perbedaan fungsi satu-satu dan fungsi pada? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, kalau jelas kita masuk ke berikutnya adalah yang terakhir kanan bawah adalah bukan fungsi. Oke, tadi sudah injektif, sudah surjektif, ada namanya fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini adalah jika dia injektif dan surjektif juga. Nah, di sini bisa dilihat dia injektif karena semua elemennya dipasangkan dengan elemen yang berbeda ya. Nah, kemudian juga subjektif karena di sini range nilainya atau RF-nya sama dengan kode mainnya atau KF. Jadi itu istilahnya adalah fungsi bijektif. Oke. Kita lanjut ke nomor 5, ini adalah fungsi komposisi atau tersusun. Jadi di sini bisa dilihat pada gambar, di sini ada dua fungsi. Pertama fungsi F, itu yang mengaitkan X ke Y, dan ada fungsi G yang mengaitkan Y ke Z. Nah, ini hubungannya bisa disebut fungsi komposisi dari G ke F. Jadi komposisi G ke F atau GOF, boleh dibaca GOF. Komposisi G ke F ini itu sebenarnya adalah fungsi F dulu yang kemudian dikaitkan ke fungsi G. Jadi dibacanya dari belakang ya. Gambarnya seperti ini. Jadi GOF, G komposisi F, ini maksudnya, oke, saya lupa mengaktifkan zoom ya, sebentar ya. Waktunya jadi habis. Oke, jadi kalian lihat dulu gambarnya. Fungsinya itu berarti dari F yang belakangnya dulu, baru ke yang depannya. Bentar, saya aktifin zoom-nya sebentar.
Bisa dibaca dulu yang tulisan di bawah, mungkin bisa lebih paham. Oke, kalau ternyata mati, ntar masuk lagi aja ya ke ruangan ini ya. Harusnya sih sudah enggak. Oke, jadi fungsi komposisi. Jadi dia sebenarnya mengaitkan ada dua fungsi. Di sini adalah pertama fungsi f, kemudian fungsi f dikaitkan dengan fungsi g. Itu penulisannya adalah kayak gini. G komposisi f. Tapi ntar melihatnya dari belakang. Sebenarnya dikerjakannya adalah fungsi f dulu dikaitkan ke g. Oke, mungkin sebagai contohnya saja. Oke, di sini contohnya didefinisikan suatu fungsi komposisi FOG, tulis semua elemennya. Nah, di sini tadi ya, lihatnya berarti dari belakang. Kalian kerjakan fungsi G-nya dulu, kemudian dikaitkan ke fungsi F. Oke, jadi pertama adalah fungsi G-nya. Kalian gambarkan dulu kalau ini ya. Kita bisa lihat, jadi di sini fungsi G yang himpunan awalnya berarti yang depan ya. Ada angka 2, 1, 0, 3. Berarti adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian dia dikaitkan di himpunan sebelah kanannya itu ada angka 4, 3, 5, dan 4. Saya urutin aja 3, 4, 5. Nah, ini kita coba kaitkan. Oke, 2 ke 4, 1 ke 3, 0 ke 5, 3 ke 4. Oke, kemudian ini adalah fungsi si G-nya ya. Nah, kemudian kita kerjakan fungsi F-nya. Kita lihat ada elemennya adalah 4, 5, dan 1. Yang belum ada berarti angka 1 ya. Kemudian yang sebelah kanannya ada 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Oke, berarti ini adalah 4 ke 2, 5 ke 3, 1 ke 5. Ini adalah fungsi F. Nah, jadi fungsi komposisi FOG ini hasilnya adalah kalian lihat mana yang elemennya dari kiri terhubung sampai ke yang kanan. Jadi tidak terhenti di tengah atau tidak mulainya dari tengah. Jadi hasil fungsi komposisi itu kalian lihat yang dari yang paling kiri terus nyambung sampai ke yang kanan. Nah, di sini jadi bisa dilihat fungsi komposisinya. Pertama kita lihat dari 0 ya. Ini FOG. 0. Di sini 0 ke 5 dan kemudian dia ada dikaitkan lagi ke 3. Berarti 0,3. Yang tulis adalah ujung kiri ke sampai ujung kanannya aja. Nah, kemudian kita dari 0, kita lihat berikutnya angka 1. 1 itu ketiga, tapi dia mentoknya di tengah aja. Berarti ini tidak perlu ditulis. Nah, kemudian kita lihat berikutnya lagi 2. 2 di sini ada 4, kemudian dikaitkan lagi dengan 2. Berarti 2,2. Kemudian kita lanjutkan lagi ke 3. 3 itu ke 4, kemudian ke 2. Berarti 3,2. Nah, berarti selesai. Jadi FOG atau fungsi komposisi FOG-nya seperti ini ya. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ini jangan lupa kalian ngerjakannya berarti dari belakang ke depan. Berarti penulisan FOG-nya tuh Pak yang nyambung sampai akhir gitu ya. Kan itu Ya. yang 0 ke 5 terus naik ke 3 berarti 0 sama 3 gitu ya Pak. Ya, benar. Yang kalian tulis adalah yang ujung kirinya, koma, yang ujung kanannya. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama.
Kalau yang terhenti di tengah tidak usah, atau yang baru mulai dari tengah itu juga tidak usah. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak, ya silakan. gerakan G komposisi F berarti jadi beda 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 ini ya hasilnya. Ya, terkadang bisa sama, terkadang pun beda. Jadi tidak pasti. Harus dicoba. Oke, oke, sebagai latihan, kita coba yang ini. Nah, bisa dicoba dulu. Ini kira-kira FOG dan GOF-nya berapa? Silahkan dicoba dulu. Oke, ada yang udah dapat FOG-nya berapa? AABB bukan sih Pak? FOG Ya, Pak. benar ya. FOG-nya adalah AABB. Yang GOF ada yang udah juga? BBAA kebalikannya Pak. GOF-nya. Ya, itu dibalik-balik sama aja sih sebenarnya. Oke, ada yang masih bingung yang ini? Bisa tolong terangin Pak, bingung. Oke. Oke, di sini kita lihat, pertama kita lihat yang FOG dulu ya. Berarti kita gambarkan fungsi G-nya dulu, karena kita baca dari belakang ke depan. Nah, fungsi-fungsi ini itu himpunannya adanya adalah, yang ini kita lihat depan ini kan yang sebelah kiri, sebelah kanannya adalah nanti juga himpunan yang kanannya. Nah, di sini kita gambar A itu ke B, B itu ke A. Nah, kemudian kita gambarkan fungsi F. Fungsi F itu anggotanya ada A dan B, ya sudah kita tulis, tidak ada yang perlu kita tambahkan karena A, B aja. Kemudian yang sebelah kanannya anggotanya adalah A dan B. Nah, kita hubungkan A ke B, B ke A. Maka kita cari yang dari kiri sampai ujung. Nah, kayak ini A, ini kan lewat sini, kemudian sini. Berarti kita tulis A, A. Kemudian ada lagi nggak? Kita cek B. B ini ke sini, ada sini. Berarti B, B. Nah, ini adalah fungsi komposisi FOG. Oke. Nah, kemudian yang GOF kita kerjakan F dulu, fungsinya baru kaitkan ke G. Kita lihat F itu anggotanya ada A dan B. Kemudian yang di sebelah kanannya ada A dan B juga. Kalian nggak ngurut juga nggak apa-apa sih urutan ini. Nah, ini A ke B, B ke A. Kemudian fungsi G-nya anggotanya AB, ya sudah ada, tidak ada yang perlu tambahkan. Kemudian ada AB juga. A ke B, B ke A. Nah, di sini bisa dilihat, kita coba A itu di sini ke B, kemudian ke A. Ya, ntar ini kebalik-balik nggak apa-apa ya, misalkan mau nulisnya yang bawah dulu. Tergantung kalian gambarnya mulainya dari mana. Ini A, A, kemudian kita lihat B-nya, sini, B. Ini kalau mau kalian tulisnya B, B dulu juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini adalah GOF-nya. Di sini sudah jelas, ada yang masih bingung?
terus ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang bisa dicoba ini. FOG-nya berapa dan GOF-nya berapa? FOG-nya 3452, Pak. Ya, FOG-nya adalah 3452. Ada yang masih bingung dapatnya dari mana? FOG-nya adalah 3,4, 5,2. GOF-nya ada yang dapat? 132635 ya Pak. Coba ada lagi nggak yang lain? Dapatnya berapa? Coba dicek lagi. Ada hasilnya, Pak. Ya, kalau nggak ada hasilnya, kemarin nama himpunannya apa? Masih ingat minggu lalu? Himpunan kosong bukan Pak? Ya, benar ya, himpunan kosong. Nah, jadi yang nomor ini yang GOF-nya tidak ada yang bisa kalian hubungkan antara dari F dulu ke G-nya, tidak ada, maka ini adalah himpunan kosong, bisa tulis yang begini atau bisa juga ditulis kayak gini. Oke, jelas ya, FOG dan GOF. Oke, bisa coba satu lagi, cari FOG dan GOF-nya. FOG-nya 122331, Pak. Ya, 1, 2, 2, 3, 3, 1. FOG-nya 1, 2, 2, 3, dan 3, 1. GOF-nya ada yang udah dapat?
Oke, benar ya. Di ini FOG dan GOF adalah sama. Oke, jadi FOG GOF bisa saja sama, bisa saja beda. Sama dengan FOG ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ditanyakan, kita lanjutkan. Oke, tadi kita kan melihat fungsi komposisi melalui himpunan-himpunan ya, himpunan terurut. Nah, sekarang adalah soal-soal fungsi komposisi dalam bentuk rumus matematika seperti ini ya. Nah, gimana mengerjakannya? Jadi di sini diketahui ada fungsi fx-nya itu adalah x plus 3, dan fungsi gx-nya adalah x kuadrat min 1. Ditanya adalah GOF-nya. Nah, jadi dia nanya GOF x-nya berapa? Nah, GOF ini sebenarnya kita bisa tulis jadi seperti ini. G F X. Nah, tadi kan dijelasin GOF itu kan berarti fungsi F dulu baru dikaitkan dengan G. Nah, ini sama kayak gini. Fungsi Fx-nya kemudian dimasukkan ke dalam Gx-nya. Dan kalau misalkan kalian lihat, misalkan seperti ini. Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Kalau misalkan X ini saya ganti nilainya jadi 1, ini kan maksudnya adalah X-nya bernilai 1. Berarti ini jadi 1. Kayak gitu kan. Kalau misalkan ini dimasukkan 5, berarti kan maksudnya X-nya adalah bernilai 5. Nah, kalau ini saya tulisnya adalah Fx, berarti kan semua X-nya bernilai Fx. Kayak gitu. Nah, jadi GOF itu bisa juga ditulis kayak gini. G, nilai X-nya adalah si Fx-nya. Nah, dari sini, Fx-nya kan diketahui. G, ini adalah X plus 3. Nah, dari sini, G, X plus 3 kan berarti semua X di G ini nilainya adalah X plus 3. Nah, ini berarti nilainya adalah X plus 3. Berarti ini sama dengan X plus 3 kuadrat min 1. Kalau misalkan Gx-nya itu nilainya adalah, misalkan ya, min 1 min X min 1, terus kalau ditanya G, X plus 3-nya, berarti kan kayak gini, X plus 3 kuadrat min X plus 3 min 1, kayak gitu ya. Nah, X plus 3 kuadrat min 1. Nah, ini kita coba hitung lagi, sederhanakan. Ini kan persamaan kuadrat, jadinya X kuadrat plus 6X plus 9 kurang 1. Terus sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, ini adalah hasilnya. Sampai sini jelas? Ada yang bingung masih? Maaf Pak, Ya. bisa diulang dari awal nggak Pak? Soalnya tadi saya keluar Oke. Nah, ini aja ya. Oke. Yang mungkin kalau kalian pahamin yang tadi ya, Gx yang sebelah kanan ini. Jadi kalau Gx itu maksudnya adalah, misalkan Gx-nya itu adalah X plus 1. Kalau ini dalamnya adalah 1, berarti kan maksudnya nilai X itu adalah 1. Ini kalau nilai X-nya adalah 5, kalau seperti ini berarti nilai X-nya adalah si Fx. Nah, GOF itu bisa juga dituliskan seperti ini. G Fx. Ini kan maksudnya Fx kemudian masuk ke dalam G. Nah, dari sini kita masukkan yang diketahui. Pertama yang dari dalamnya dulu aja. G X plus 3. Karena ini Fx sama dengan X plus 3. Nah, setelah di sini baru kita masukkan G-nya. Kalau G X plus 3 berarti kan semua X yang di sini, di Gx, nilainya adalah yang di dalam ini, yaitu X plus 3. Maka ini adalah X plus 3 kuadrat min 1. Nah, ini sama dengan, ini kan persamaan kuadrat. X kuadrat plus 6X plus 9 min 1. Itu sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Jadi ini adalah GOF X. Kalau tadi ditanya FOG X-nya berapa,
Nah, ntar ini bisa juga ditulis f gx. Nah, ntar kalian cari gx sekian, dimasukkan ke semua variabel x di fx-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang fungsi komposisi ini bakal ada di UTS ya. Biasanya banyak keluar yang ini fungsi komposisi. Oh ya, Pak, saya mau Ya. nanya Pak. Ya. Kan itu ada maka GOFX atau GFX itu X-nya itu apa sih Pak yang setelah GOF? Ini sebenarnya fungsi x aja sih, nilai variabel x. Oke Pak. Ya. Karena nanti ada soal yang misalkan kayak gini. Ini kan ditanya GOF x. Nanti ada soal kayak ditanya gini, GOF 5 berapa? Nah, ini maksudnya kalian cari dulu hasil ini, dapat ini, baru ini masukkan nilai x sama dengan 5. Ini maksudnya begitu. Oke, berarti nanti dimasukinnya pas sudah jadi hasil kayak yang X kuadrat plus Iya. 6X itu ya Pak? Oke. Iya. Jadi ini dicari dulu sebenarnya hasil komposisi ini fungsinya seperti apa sih persamaannya. Nah, ini kan. Jadi kalau ntar ditanya ini ada dalam bentuk angka, nah berarti setelah dapat dimasukkan x-nya berapa sesuai soal. Oke, baik Pak. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Yang FOG berapa tadi Pak hasilnya Pak? FOG, oh ini belum dihitung. Kita coba aja kalian cari. Ntar bisa tanya di WhatsApp group kalau bingung. Nanti yang FOG masih ada soal-soal berikutnya. Oke. Oke, sekarang kalian coba ini dulu. Ini cari GOF X-nya berapa, FOG X-nya berapa, kemudian dicari GOF 1 ini berapa, berarti X-nya sama dengan 1, kemudian FOG-nya satunya berapa. Oke, bisa dicoba dulu ini, 1, 2, 3, 4. Fungsinya ini ya, Fx itu X kuadrat plus 1, Gx adalah X plus 1. Sudah Pak. Oke, dapat berapa? GOF X-nya X kuadrat plus 2. Oke, X kuadrat. X kuadrat plus 2, oke. Kemudian, FOG-nya X kuadrat plus 2X plus 2. oke. GOF-nya juga ngerjain atau belum? Udah juga Pak. Oke, berapa? GOF-nya 3 sama FOG-nya 5. 3, ini 5. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Oke, GOF X. Ini bisa ditulis GFX. Itu sama dengan G, Fx-nya adalah X kuadrat plus 1. Maka ini adalah X kuadrat plus 1
plus 1 ya. Maka ini adalah X kuadrat plus 2. Kemudian kalau tadi ini GOF-nya nilainya 1, maka ini adalah 1 kuadrat plus 2 sama dengan 3. Oke, kemudian yang FOGX itu bisa ditulis menjadi FGX. Maka ini sama dengan FGX-nya adalah X plus 1. Maka ini sama dengan X plus 1 dimasukkan ke fungsi F-nya. X plus 1 kuadrat plus 1. Maka ini adalah X kuadrat. Nah, ini 2X ya tadi ya? Iya Pak, 2X. Ya. Nah, plus 2X plus 1 plus 1 ya. Kalau sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Nah, FOG nilainya 1, X-nya, maka dia adalah 1 kuadrat plus 2 plus 2, itu sama dengan 5. Di sini ada yang masih bingung? Yang GOF bisa diulang nggak, Pak? GOF ini. Iya. Oke. Oke, GOF X ya. Bisa juga ditulis menjadi GFX. Nah, kita masukkan dari yang dalamnya dulu aja. Fx-nya. Berarti GFX-nya adalah X kuadrat plus 1. Nah, baru kita masukkan G-nya. Gx itu kan adalah X plus 1. Berarti kalau G-nya adalah X kuadrat plus 1, berarti semua variabel X ini nilainya adalah X kuadrat plus 1. Berarti X kuadrat plus 1 ditambah 1. Nah, ini makanya sama dengan, kalau kurungnya dibuka kan jadi begini. Makanya sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, untuk menjawab, ini bisa menjawab kemudian nomor 3. Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Iya. Ya. Oke. Jadi tadi itu X-nya yang X plus 1-nya X-nya hilang atau gimana sih, Pak? Yang mana tuh? Itu yang GX-nya. Ini maksudnya dimasukkan variabel X-nya itu nilainya sekian ke fungsi G. Jadi ini yang tadi dicontohin di sebelumnya kan, kalau Gx itu misalkan X kuadrat plus X plus 1. Kalau ini begini, itu kan maksudnya nilai X-nya adalah 1. Nah, kalau dia X kuadrat, berarti kan nilai ini X-nya adalah X kuadrat. X kuadrat kuadrat plus X kuadrat plus 1. Nah, kalau dia adalah X kuadrat plus 1, maksudnya nilai X dari G itu adalah X kuadrat plus 1. Kayak gitu. Jadi mengisi nilai X-nya berapa sesuai yang ada di dalam sini. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, kalau untuk sebaliknya gimana Pak? Jadi misalnya GOF X-nya udah diketahui. Ya. Dan Mencari. salah satunya ya FX atau GX-nya yang udah diketahui. Ya, itu contoh soal berikutnya. Yang ini ada lagi, udah nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang contoh yang tadi barusan ditanyakan itu. Oke, seperti ini ya. Jadi contoh soal berikutnya, FOG-nya diketahui, kemudian salah satunya diketahui juga, ditanya adalah di sini GX. Jadi untuk soal ini, FOG diketahui, FX diketahui, ditanya GX-nya berapa sih? Nah, untuk soal yang seperti ini ada dua macam. Jadi nanti ada yang diketahui, kalau kita melihat ininya, komposisinya, ada yang diketahui adalah sebelah kirinya. Nanti ada juga yang diketahui adalah sebelah kanannya. Nah, ini cara penyelesaiannya beda. Jadi kalian bisa cek dulu untuk soal yang ini yang diketahui sebelah kiri atau sebelah kanan dari fungsi komposisi yang diketahui nilainya. Kiri, Pak. Jadi ya, fx yang diketahui berarti yang sebelah kiri.
Nah, untuk penyelesaian sebelah kiri itu seperti ini. Jadi kalian tulis dulu lagi aja FOG-nya, FOGX sama dengan 4X plus 6. Nah, FOG-nya kita tulis yang tadi, penulisan cara lainnya, itu FGX sama dengan 4X plus 6. Oke, sampai sini yang diketahui kan fx ya. Berarti bisa ditulis, nah ini tadi nih, kalau ini adalah fgx, berarti kan ini maksudnya semua nilai x-nya adalah gx ya. Berarti ini adalah 2gx min 4 sama dengan 4x plus 6. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, sudah sampai sini. Nah, di sini kalian tinggal pindah-pindah ruaskan saja, biar nanti dapat gx-nya berapa. Berarti yang bisa dipindah ruaskan pertama adalah si minus 4-nya ya, karena dia penjumlahan pengurangan. 4x plus 6, karena pindah ruas jadi positif 4. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dulu sebelum pindah lagi. 4x plus 10 berarti. Nah, ini kan 2 kali gx bisa pindah ruas menjadi pembagian kan. Jadi gx sama dengan 4x plus 10 bagi 2. Atau ini sama dengan 2x plus 5. Oke, jadi jawabannya inilah. Gx adalah 2x plus 5. Kalau kalian ragu, kalian bisa hitung ulang FOG-nya berapa sih dengan fx-nya ini, gx-nya ini. Apakah benar dapat ini? Oke, yang tipe soal seperti ini, sudah paham? Silahkan yang mau dicatat dulu, atau mau di screenshot, silahkan. Pak, Ya. nanya Pak, itu yang 2GX min 4-nya tadi dapat dari mana ya Pak? Oke, ini mirip-mirip yang tadi nih sebenarnya, dapat dari sini. Maksudnya, di sini diketahuinya adalah x-nya itu bernilai gx. Nah, dimasukkan ke dalam fungsi fx. Makanya jadinya 2gx min 4 yang ini. Jadi ini dimasukkan ke semua variabel x yang ada di fx. Jadi kalau misalkan fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 4, tadi diketahui adalah ditulisnya begini, berarti kan semua nilai x itu adalah ini. Ini berarti gx kuadrat plus 2gx min 4. Sudah jelas? Oke Pak, Oke. terima kasih. Yang tipe soal ini, ada yang masih bingung? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan model soal berikutnya. Oke, yang ini diketahui fx dan gof, ditanya lagi x, tapi di sini yang diketahui sisi kanan ya. Nah, untuk penyelesaian sisi kanan, ini tetap aja kalian tulis dulu soalnya lagi aja. X plus 3 kodrat. Nah, kemudian kita tulis lagi kayak tadi. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui si fx-nya. Sampai sini paham? Paham Pak. Paham ya.
Oke, untuk yang diketahui sisi kanannya, nah di sini perbedaannya menyelesaikannya di sini. Seharusnya Di sini bedanya di sini. Saya tulis catatannya di sini. Oke, di sini kita harus membuat permisalan ya. Jadi yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan suatu huruf. Terserah hurufnya apa. Di sini misalkan saya pakai huruf U. Maka ini sama dengan yang di dalam kurung itu. Jadi yang di dalam kurung ini kita misalkan menjadi suatu huruf. Misalkan U atau T atau M terserah. Jadi kalau misalkan itu adalah misalkan kayak gini. Ya, ini kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Jadi yang di dalam kurungnya kita misalkan. Nah, sudah kita misalkan berapa, kita cari tahu dari permisalan ini X-nya sama dengan berapa. Berarti kan pindah-pindah ruas ya. Ini kalau pindah-pindah ruas, maka X-nya sama dengan U plus 3. Sampai sini jelas? Jelas. Ya, jelas ya. Setelah kalian sudah misalkan dan kalian sudah dapat X-nya berapa dari hasil pemisalan tersebut, maka semua ini kalian substitusikan ke dalam persamaannya. Jadi di sini X min 3 menjadi U. Nah, semua yang di ruas kanan, X-nya diubah jadi yang ini yang tadi kita dapat. Berarti ini adalah U plus 3 kuadrat. Jadi yang tadi kiri, yang dalam kurung, kita ubah jadi U tadi yang sesuai kita misalkan. Terus di sebelah kanan, semua variabel X-nya yang ada, kita ganti jadi yang ini. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini kalian coba sederhanakan saja yang sisi kanannya. Sisi kiri tidak bisa diapa-apain ya. Ini menjadi, kalau buka kurungan berarti U plus 3 ya. Jadinya U plus 6 kuadrat. Dan di sini boleh kalau mau kalian buka dulu persamaan kuadratnya menjadi U kuadrat plus 12 X plus 36 boleh, atau mau nanti dulu juga boleh. Nah, sampai tahap sini, di sini kalian harus ini lagi. Untuk mendapatkan GX-nya, ini kalian cukup mengganti huruf saja. Jadi di tahapan ini, ganti huruf permisalannya, karena di sini pakai huruf U, maka ganti huruf U-nya menjadi huruf X. Nggak perlu langsung diganti aja. Maka GX sama dengan X plus 6 kuadrat. Atau sama dengan X kuadrat plus 12X plus 36. Nah, kalau kalian ragu, kalian bisa coba mencari tadi yang diketahui kan GOF ya. GOF-nya itu adalah GFX. Fx-nya adalah X min 3. Maka dimasukkan ke G-nya. G-nya tadi adalah X plus 6 kuadrat. X min 3 plus 6 kuadrat. Maka ini adalah X plus 3 ya. Nah, sama kan? Ini X plus 3 kuadrat. Berarti benar, GX-nya adalah boleh ini, boleh ini. Oke, jadi yang untuk penyelesaian yang diketahui adalah sisi kanan itu seperti ini. Kalian perlu misalkan, dan kemudian di terakhir cukup langsung ganti hurufnya aja, U menjadi X. Itu saja. Izin Pak. Ya. Misalnya nggak usah pakai permisalan bisa juga kan ya? Jadi langsung X gitu. Nggak usah diubah. Bisa sebenarnya, cuma ntar kalian di sini takut ragu di sini nih. Karena kan kita mau nyari X yang di sini sama dengan berapa. Oke, Pak. Nah, kalau ini nanti X, jadinya X sama dengan X min 3.
terjadi salah di sini, jadi 2x sama dengan 3. Pak itu yang GOF sebelah kanan itu buat buktiin doang ya Pak? Ya, yang sebelah kanan cuma buktiin aja apakah yang kita dapat ini guysnya benar. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kalian coba latihan 1 dan 2. Yang satu ini berarti yang diketahui adalah yang kiri ya. Sedangkan nomor 2 yang diketahui adalah yang kanan. Oke, boleh dicoba dulu. Kira-kira dapatnya berapa nomor 1 dan 2? Kalian udah dapat nomor 1 GX-nya berapa? Sudah, Pak. Kira berapa? 2 x kuadrat plus 3x plus 2. Oke, nomor ini X. Min 5, Pak. Saya, Pak. Min 2, Pak. Saya. Min 5, Pak. Min 5. Min 5, Pak. Oke, yang benar adalah min 5 ya. Coba dicek lagi yang dapat min 2. Ada yang salah itu enggak? Nanti yang dapat min 5 bisa coba share di grup WhatsApp ya, coret-coretannya di foto aja. Jadi bisa lihat teman-temannya. Yang nomor 2. Min X plus 10, Pak. Min X plus 10. Ada yang dapat lain? Ada yang dapat lain selain min X plus 10? Yang lain?
Yang dapat selain min X plus 10? Atau dapatnya sama semua? Saya 2x min 16, Pak. 2X Min 16. 16. Ada lagi yang dapat lain? Saya 2x min 16 juga, Pak. 16. Ada lagi yang lain? Ada yang dapat 16 min 2X kan? Iya, Pak. Iya. 2x plus 16. Min 2X plus 16 ya, atau maksudnya min 2X plus 16. Oke, catatan saya jawabannya yang benar ini. Coba dicek. Ini ada yang kebalik ya tandanya pada saat pindah-pindah ruasnya. Oke, kita coba deh. Ini adalah f gx sama dengan 4 min 2x. Maka ini adalah f x plus 6 sama dengan 4 min 2x. U sama dengan X plus 6, maka X-nya sama dengan U min 6. Nah, ini adalah FU sama dengan 4 min 2 kali U min 6. Maka FU sama dengan 4 min 2U plus 12 ya. Nah, ini FU sama dengan 4 sama 12 jadi 16 ya. Min 2U. Ini biar di semua jadi X. Sama dengan 16 min 2X. Oke, kebanyakan salah yang di bagian mananya? Saya dari Iya, awalnya udah dari salah. awal udah diubah, Pak. Soalnya Iya. dari awalnya udah saya ubah jadi 2x plus 4 gitu. 2x 2x min 4, 4. sorry. Iya, Iya. Pak, saya juga. Kalau ini diubah jadi 2X, berarti ini harus tambah nih minus di sininya. Berarti kan kalian kalikan semua minus 1 kan? Iya. Iya. Kalau kalian ini ubah jadi 2X plus 4, ini berarti jadi minus nih. Karena kan berarti kalian kalikan ini semua dengan minus 1 kan? Jadi ini minus, ini jadinya 2X plus 4. Nanti kalau ini dapatnya minus, berarti kan kalau kalian kalikan minus 1 lagi, ini jadinya kebalik lagi. Oke. Hati-hati ya kalau misalkan ini diganti, berarti kirinya juga kena. Oke, Pak. Ya. Oke, fungsi komposisi seperti itu. Kalau masih ada yang bingung, bisa tanyakan di WhatsApp group boleh, Japri boleh ya. Yang nomor 1 tadi boleh di-share di WhatsApp grup cara-cara tanya biar temannya bisa lihat proses dapatnya gimana ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yang ini enggak ada ya. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke nama adalah fungsi inverse. Jadi di sini fungsi inverse itu cara menghitungnya itu ini. Misalkan diketahui fx sama dengan 2x min 4. Nah, di sini kita mau mencari dulu x-nya itu jadinya sama dengannya berapa. Nah, jadi misalkan di awal adalah fx sama dengan 2x min 4. Fx itu kan sebenarnya sama aja dengan y. Jadi y sama dengan 2x min 4. Oke, dari sini kalian cari x-nya sama dengan berapa. Yang berarti kalian harus pindah-pindahkan ruasnya. Berarti kalau ini kalian pindahkan berarti min 2x sama dengan min y min 4. Ini kalian kalikan semua dengan minus 1, berarti jadinya 2x sama dengan y plus 4. Oke. Nah, kemudian di sini, karena ini
X bisa pindah ke ruas kanan jadi pembagian X sama dengan Y plus 4 per 2. Atau bisa juga X sama dengan setengah Y tambah 2. Nah, ini yang sini ya. X sama dengan setengah Y plus 2. Nah, X sama dengan setengah Y plus 2 itu bisa diganti simbolnya X-nya itu adalah ini ya, F inverse Y. Nah, kalau kalian pengen cari di sini fungsi inverse berapa tuh sebenarnya mencarinya adalah F inverse X. Nah, untuk F inverse Y menjadi F inverse X cuma mengganti semua huruf Y di ruas kiri, ruas kanan itu menjadi X. Nah, jadi F inverse X sama dengan setengah X plus 2. Atau misalkan kalau tadi udah dapat dari X ini, kalian tinggal tulis aja F inverse X-nya adalah, nah yang kanan semua ganti jadi X. Seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini dapatnya X-nya misalkan ya, setengah Y plus Y kuadrat plus 2, maka ini menjadi F inverse X-nya adalah setengah X plus X kuadrat plus 2. Jadi semua variabel Y-nya jadi X. Kayak gitu. Oke, mengenai fungsi inverse ada yang mau tanyakan? Seperti ini. Jadi kalian pertama mencari X-nya itu sama dengan berapa? Itu bisa setengah Y gimana, Pak? Ini, Y plus 4 bagi 2. Jadi kan masing-masing ini berarti dibagi 2. Ini kan sama aja sebenarnya Y per 2 plus 4 per 2 kan. Ada lagi yang mau tanyakan? Itu pas ngitungnya emang harus buat diganti Y, Pak ya? Ya, biar kalian nggak pusing. Karena nanti di sininya Y-nya diganti jadi X. Nggak apa sih kalau kalian mau tetap fx gini, tinggal dicari X sama dengan berapa. Berarti nanti di sini kan dapatnya setengah fx gitu. Plus 2. Nah, nanti fx ini diganti jadi X. Nah, biar nggak bingung diganti Y aja. Karena nanti bisa dapat juga gini kalau tanyanya F inverse Y-nya itu berapa. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi kalau tidak ada, kita coba beberapa soal tentang fungsi inverse-nya. Oke, yang nomor 1 tadi udah ya, contoh sebelumnya. Yang nomor 2, oke kita coba. Nomor 2 itu berarti Y sama dengan 2x kuadrat plus 7. Kita pindah ruas, berarti 2x kuadrat sama dengan, ini min Y plus 7. Nah, ini kita kalikan minus 1 semua, jadi 2x kuadrat sama dengan Y minus 7. Nah, maka x kuadrat sama dengan Y minus 7 per 2, atau x-nya adalah akar Y minus 7 per 2. Atau F inverse x-nya menjadi akar X min 7 per 2. Kayak gitu. Sampai sini jelas? Itu akarnya dari ini ya, Pak? X kuadratnya. Ya, X kuadrat kalau pindah ruas menjadi akar ya. Jadi kalau ada A kuadrat sama dengan B, itu kalau pindah ruas menjadi sebenarnya pangkatnya setengah, atau A-nya sama dengan akar B.
Kalau perkalian, maka menjadi pembagian. Kalau pengurangan penjumlahan, jadi kebalikannya ya. Oke, untuk contoh yang satu lagi deh, yang nomor 3. Itu kan berarti Y sama dengan 4X min 7 per 5X plus 4. Maka ini, karena ini pembagian begini. Misalkan A sama dengan B dibagi C, itu bisa menjadi A kali C sama dengan B. Atau kayak ini kebalikannya aja. Berarti ini Y sama dengan 5X plus 4 sama dengan 4X min 7. Ini kalian kalikan, karena nanti kalian mau pindah ruaskan, semua yang ada variabel X kalian pindahkan ke kiri, yang tidak ada ke kanan. Ini berarti 5XY plus 4Y sama dengan 4X min 7. Yang ada X pindahkan ke kiri, yang nggak ada X pindahkan ke kanan. Nah, ini X-nya kita keluarkan menjadi begini. Oke. Ini sama ya, berarti kan ini 5XY dikurang 4X. Nah, ini kan sudah jadi perkalian, ini bisa dipindahkan ke kanan. Jadi X-nya sama dengan minus 4Y minus 7 per 5Y min 4. Atau F inverse X-nya menjadi min 4X min 7 per 5X min 4. Ini. Nah, yang nomor 3 ini ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, kan yang 5Y min 4 kan pindah ruas gitu Pak. Itu nggak ngaruh plus minus ya Pak? 5Y. Oh, kalau ini, yang ini? Iya. Ini bukan pindah ruas, cuma kayak apa ya istilahnya? Ini dikeluarkan dicari variabel yang sama mana, itu dikeluarkan, terus ini tinggal sisanya. Ini cuma dipecahkan aja sih, di grouping gitu. Jadi X dikali ini belum pindah ruas, kan sama dengannya masih di sini, Oh, iya. masih di ruas kiri. Bapak mau Ya. nanya Pak. Ya. Untuk dari simbolnya kan, ini kan simbolnya F-1 ya, untuk Ya. inverse. Itu sama dengan F aksen nggak sih Pak? Apa beda? Kalau untuk yang di sini sih pakainya min 1. Min 1 ya? F aksen itu kayaknya ada di materi berikutnya. Ntar lihat, saya lihat. Cuma yang di sini simbolnya min 1. Oh baik Pak. Ya. F-1 bukan turunan ya Pak? Aksen tuh turunan tuh bukannya Iya, aksen. Ya. Aksen tuh kayak kalau nggak salah turunan deh. Nanti kita lihat kan ada turunan nih materi semester ini. Ya, seingat saya sih inverse itu yang min 1. Kalau ada, kalau ada X fungsi aksen ya, kalau nggak salah ya, aksen itu turunan. Ntar kita lihat di materi terakhir itu nanti. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, di sini variasi soalnya bisa aja tanya begini. F inverse-nya di sini dimintanya 5 gitu. Berapa? Nah, berarti kalian tetap cari dulu F aksen X-nya berapa. Baru nanti dimasukkan nilai X-nya itu adalah 5. Jadi kayak misalkan ini ditanya F inverse ya. Di sini misalkan 5. Berapa? Nah, kalian cari dulu ini, dapat. Baru dimasukkan. Di saat nilai X-nya 5 ini, dimasukkan ke sini berapa. Itu kayak gitu.
Oke, nanti bisa kalian coba buat latihan sendiri aja. Yang ini ya. Nah, ini contohnya. Ditanya F inverse dengan nilainya adalah 2 berapa. Ini kalian cari dulu F inverse X-nya berapa, baru ntar hasilnya kalian masukkan nilai X-nya adalah 2. Ntar bisa kalian coba-coba sendiri dulu atau diskusi sama temen ya. Nah, ini bisa kalian coba sendiri. Nanti ini juga, ini contoh soal ujian tengah semester tahun lalu. Seperti ini, jadi ditanya fungsi inverse-nya berapa, dan ini juga ditanya fungsi inverse-nya berapa. Ntar bisa kalian diskusi bareng teman-teman ya. Kalau misalkan bingung, ntar bisa tanya aja. Oke. Nah, untuk inverse juga bisa untuk fungsi komposisi. Nah, kayak gini. Fungsi komposisi inverse-nya berapa? Nah, untuk mengerjakan ini bisa ada 2 macam. Bisa kalian cari dulu FOG-nya berapa, kemudian baru diinverskan. Atau bisa juga masing-masing ini kalian inverskan dulu, tapi nanti jadinya kebalik. Jadi kalau FOG inverse, itu sama dengan G inverse O F inverse. Jadi kebalik. Jadi FOG inverse itu sama aja dengan G inverse komposisi F inverse. Nah, jadi terserah kalian mau pakai ini yang mana. Boleh yang ini aja, berarti kalian cari FOG kemudian diinverskan, atau kalian mau nyari masing-masing diinversin aja dulu deh, kemudian baru dikomposisikan, tapi ingat jadinya kebalik. Oke, nah ini juga bisa kalian coba dulu bareng teman-temannya atau sendiri, nanti kalau ada yang bingung bisa tanyakan, dicari FOG inverse berapa, ini dicari dua-duanya. Atau bisa kalian coba buktikan, ini benar nggak dari misalkan nomor 1 ini, dan cari dua-duanya. Oke, fungsi inverse seperti itu. Pak, berarti Ya. inverse itu kebalikan kan ya? Apa ini? Kan misalkan tuh nih, nomor 1 kan GX sama dengan 5X min 2. Berarti G inverse-nya min 5X plus 2. G inverse-nya tadi dicari yang tadi, pakai cara tadi. Pakai cara yang tadi sebelum. Kalau kalian mau nyari G inverse-nya, pakai cara yang tadi, yang barusan itu. Yang ini dijadikan Y, nah kalian cari dulu berapa, nanti dapat G inverse X-nya berapa. Yang tadi barusan terangin ya. Jadi ada agak panjang, kalian harus cari F inverse ini dulu berapa, cari G inverse ini berapa, terus baru dikomposisikan. Mungkin lebih cepat kalau adalah dikomposisikan dulu, biar menginverskannya sekali aja. Kalau ini kan berarti ini inverse, baru dikomposisikan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Pak, boleh ke soal sebelumnya nggak? Maksudnya yang catatan soal yang buat latihan mandiri. Oke, nanti slide-nya juga saya kasih, tapi setelah perkuliahan ini ya. Oke, baik Pak. Nah, oke, nanti saya kasih juga slide-nya. Soal yang sebelum itu Pak, boleh nggak? Yang Ya, yang ini bukan. satu. Iya. Oke. Makanya mau nyatet dulu sebentar. Bapak mau bertanya Pak. Ya. Untuk yang inverse yang ada pernya gitu. Nah, waktu itu di SMA saya ada apa? Saya nemu polanya. Cara cepatnya kan kalau misalnya yang pakai per ini misalnya 8x plus 3 per 2 min 4x. Kalau misal di perumpamaan kan A plus B per C plus D. Nanti inverse-nya min A plus B per C min D, betul nggak Pak? Saya nggak terlalu hafal untuk saya cepat, cuma kalau memang nyata hasilnya sama sih silahkan aja, karena juga nanti kan UTS-nya PG, jadi nggak terlalu lihat prosesnya. Baik Pak. Tapi ntar kalian coba aja buktikan, ini cara manualnya tadi gimana, terus cara cepatnya, oh ternyata sama, ya udah berarti bisa kalian terapkan kan. Baik Pak. Ya. Jadi UTS saya PG sih, jadi kalau yang punya cara cepat silahkan saja. Apalagi ntar di limit dan turunan kan kayaknya itu banyak tuh cara-cara cepatnya. Oke, ini sudah. Ada yang mau tanyakan lagi?
Yang SMA harusnya banyak cara cepat tuh. Oke, kalau sudah yang fungsi terakhir untuk materi hari ini, yang terakhir adalah fungsi genap dan ganjil. Jadi fungsi genap ganjil itu ada sifat yang berlaku. Untuk fungsi genap itu, ini genap ya, itu dia harus memenuhi sifat ini. F min X sama dengan Fx. Kalau fungsi ganjil itu harus berlaku sifat ini. Jadi hasil di saat X-nya min X itu kalau genap harus sama dengan hasil si X-nya yang awal. Atau pada saat ganjil, hasil dari X-nya saat min X itu sama dengan si Fx-nya itu dikali minus. Jadi kalian harus uji satu-satu. Jadi contohnya misalkan yang nomor 1 ini Fx sama dengan 4x kuadrat min 7. Nah, Fx-nya udah dapat nih. Kalian cari ini. Yaitu nilai X-nya adalah min X. Maka ini adalah 4 min X kuadrat min 7. Atau sama dengan min X dikuadratkan jadi X kuadrat ya. Nah, kita lihat apakah F min X sama dengan Fx. F min X gini, Fx-nya ini. Wah, ini sama. Ini sama dengan Fx. Nah, berarti dia memenuhi sifat genap. Maka Fx itu adalah fungsi genap. Paham nggak cara pembuktiannya? Jadi dari Fx udah diketahuin, kalian cari kalau dimasukkan nilainya adalah min X ke dalam fungsinya. Nah, itu hasilnya sama atau enggak. Dan di sini sama, maka dia adalah fungsi genap. Nah, mungkin contoh yang Gx, kita lihat dulu. Gx itu adalah 5x kuadrat min 2x. Kita coba uji yang genap dulu. Berarti di saat nilai x-nya adalah min x. Maka ini adalah 5 min x kuadrat min 2 min x. Maka ini sama dengan min x kuadrat, jadi x kuadrat 5 x kuadrat plus, sorry ada yang salah. Oke, diulang ya. Pangkatnya bukan min 2x ya. Pangkatnya pangkat 5. Sorry, ini adalah 5x pangkat 5 min 2x. Oke, di saat x-nya bernilai min x, maka ini adalah 5 min x pangkat 5 min 2 pangkat 2 kali min x. Maka ini sama dengan min x pangkat 5, ini kan ganjil ya, berarti tetap negatif. Jadi min 5x pangkat 5 plus 2x. Nah, apakah Gx sama dengan G min X? Ternyata kan beda. Berarti Gx bukan fungsi genap. Karena dia bukan fungsi genap, maka kita cari atau kita cek dia ini fungsi ganjil atau bukan. Oke, fungsi ganjil ini nilai ini udah dapat ya. Yang ini kita berarti cari nilai yang ini. Gx itu adalah 5x pangkat 5 min 2x. Berarti kalau min Gx, berarti kan ini adalah min dari 5x pangkat 5 min 2x. Atau kalau kita buka kurungnya menjadi min 5x pangkat 5 plus 2x. Nah, apakah sama antara di saat ini min x, ini ya, ini, apakah sama dengan yang ini? Ternyata sama, berarti dia memenuhi fungsi ganjil. Maka si Gx ini disebut fungsi ganjil. Sampai sini paham? Antara genap ganjil? Yang fungsi ganjilnya sih Pak, saya agak kurang. Oke, fungsi ganjil intinya kita harus ngecek ini dua ini. Kalau yang ini kan sama kayak ini ya, udah dapat f min x-nya yang ini. Nah, untuk ini maksudnya
si fungsi awalnya dikalikan dengan minus. Jadi kalau di sini gx-nya itu dikalikan dengan minus. Nah, ini makanya dikalikan dengan minus. Berarti si fungsi ini dikalikan dengan minus. Nah, maka hasilnya ini. Terus baru dicek antara G ininya min X dengan min GX, yang GX-nya itu dikalikan suatu minus. Nah, sama atau tidak? Kalau sama, maka dia memenuhi sifat ganjil. Oke, nanti bisa dicoba yang HX, nanti kalian coba suatu fungsi belum tentu salah satunya. Bisa aja kayak HX ini dia bukan genap dan bukan ganjil. Jadi bisa aja dia bukan genap, bukan ganjil. Nah, ini kalau kalian bisa coba cek, ini tidak memenuhi kedua syarat ini. Jadi F min X-nya tidak sama dengan Fx, F min X juga tidak sama dengan min Fx. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, materinya hari ini sampai sini saja. Untuk definisi fungsi lebih banyak keluar 7 fungsi ini. Sebenarnya masih ada fungsi-fungsi lainnya, cuma biasanya tidak saya keluarkan di ujian saya. Itu untuk ujian akhir mungkin bisa coba dipelajarin, cari-cari tahu ya. Nah, saya ada beberapa definisi fungsi yang belum. Itu ada fungsi eksplisit, implisit, berharga banyak, periodik, terbatas, dan monoton. Nanti kalian bisa coba cari-cari tahu. Cuma saya lebih banyak kalau ujian tengah semester itu sampai 7 fungsi ini, fungsi genap ganjil. Yang nyatet dulu silahkan, atau mau ada yang mau nyoba HX dulu, silahkan sambil saya absen ya. Oke, Aditya Perdana Sembiring ada? Ada, Pak. Oke, Airlangga Dwi Pamungkas. Iya, Pak. Oke, Ada, Pak. Ahdan Mubarak. Ada Mubarak nggak ada kabar Pak dari hari Senin. Oh, nggak ada kabar. Oke. Kemudian Alif ada ya. Hadir Pak. Oke, Anugrah Bakti Prasisto. Hadir, Pak. Oke, Arya Wahyu Wijaya. Hadir, Pak. Oke, Ayu Andira. Hadir, Pak. Oke, Bintang Mahaputra. Hadir, Pak. Oke, David Matthew. David Matthew ada? Kayaknya belum ada ya. Tadi dia udah masuk tapi nggak tahu. Oh iya, ada. Tapi di partisipan sih ada. Oke, selanjutnya ada Dimas Ginanjar. Hadir, Pak. Oke. Fadli. Hadir, Pak. Oke, Farah Nawal, sorry. Hadir. Oke, Farhan Rasyad. Hadir, Pak. Oke, Ferdian Syah Nugraha. Hadir, Pak. Oke, Giyats Ibnu Syahid. Hadir, Pak. Oke, Hauzan Arik. Ada, Pak. Oke, Innocentius. Ada, Pak, hadir. Oke, Juan Hadir, Pak. Montoya. Oke, Keisha. Hadir, Pak. Oke, Lauser. Hadir, Pak. Oke. Maula Afif. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Irgi. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Isa Kemal. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Amar. Oke, ada. Muhammad Amar ada ya. Muhammad Fadel. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Haikal. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Nazwan.
Oke, Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Wahid. Hadir, Pak. Oke, Ninyoman Ayu. Hadir, Pak. Oke, ya David Meti hadir. Oke, Nur Huda. Hadir, Pak. Oke, Raul. Hadir, Pak. Oke, Rashid. Hadir, Pak. Oke, Rida Dwi Juli Harti. Hadir, Pak. Oke, Rifki Darmawan. Hadir, Pak. Oke, Rizky Putra Perdana. Hadir, Pak. Oke, Suban Syah Putra. Ada, Pak. Oke, Fieri Giovanov Darmawan. Hadir, Pak. Oke, Filiananda. Hadir, Pak. Oke, Zainatul. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di absen? Oke, sudah semua sampai sini. Cek. Ya, David Meti hadir. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, sekian dulu. Nanti share slide-nya saya share, sama mungkin ada kuisisnya saya share aja linknya ya, buat kalian latihan. Oke, kalau tidak ada, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.